Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang sunyi dan terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Tukang Taking. Ia tinggal bersama neneknya yang sudah renta di sebuah rumah kayu yang sederhana, penuh kasih, meski sangat bersahaja. Namun di balik kehidupannya yang tenang, Tukang Taking menyimpan luka yang tak hanya menyiksa raga, tapi juga jiwanya. Ia mengidap penyakit aneh yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka-luka yang mengelupas dan mengeluarkan bau tak sedap, membuat orang-orang desa takut dan enggan mendekat. Meski dijauhi banyak orang, ia tak pernah merasa benar-benar sendiri. Sang nenek, satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, selalu setia mendampinginya. Setiap hari, ia menyuapi Tukang Taking, membersihkan tubuhnya dengan hati-hati, dan merawatnya penuh kelembutan. Tukang Taking sering merenung, menatap langit dan bertanya dalam hati, apa dosaku hingga aku harus menanggung penderitaan seperti ini? Ia merasa hidup tak adil, seolah dihukum atas kesalahan yang tak ia tahu asal-usulnya. Namun sang nenek selalu hadir dengan kata-kata penuh kebijaksanaan. Ia berkata, "Nak, janganlah berburuk sangka pada Tuhan. Bisa jadi di balik semua luka ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah untukmu nanti." Perlahan tapi pasti, kata-kata sang nenek mulai meresap ke hati Tukang Taking. Ia belajar menerima nasibnya, menjalani hari dengan penuh kesabaran, dan tak lagi larut dalam penyesalan. Hingga pada suatu pagi yang dingin dan sepi, sang nenek jatuh sakit. Kondisinya memburuk dengan cepat, dan tak lama kemudian ia menghembuskan napas terakhir. Tukang Taking pun kehilangan satu-satunya orang terkasih yang pernah ia miliki. Dalam kesedihan yang mendalam, Tukang Taking bingung dan tak tahu bagaimana harus mengurus jenazah neneknya. Tapi keajaiban kecil terjadi. Warga desa yang selama ini menjauh, datang bersama-sama membantu proses pemakaman. Rasa peduli mereka ternyata belum sepenuhnya hilang. Sejak kepergian sang nenek, Tukang Taking hidup seorang diri. Tak ada lagi sosok yang merawat dan menyemangatinya. Namun ia mencoba bertahan, mengumpulkan kekuatan, dan hidup sekuat yang ia bisa. Suatu pagi, ia mendengar suara aneh dari atap rumahnya. Ia menengadah dan melihat seekor tanda bintang burung puai tanda bintang bertengger di sana. Burung itu berbicara, menyuruhnya untuk membunuh dirinya, karena dari tubuh burung itu, nasib baik akan datang. Meski bingung, Tukang Taking mengikuti suara itu. Ia mengambil sumpit dan membidik burung tersebut. Sekali tembak, burung itu jatuh ke tanah. Saat ia membelah tubuh burung puai, betapa terkejutnya ia menemukan emas dan permata berkilauan di dalamnya. Ia pun memasak dan memakan daging burung tersebut. Ajaibnya, seketika itu juga luka-luka yang selama ini melekat di tubuhnya sembuh total. Kulitnya menjadi bersih, tubuhnya kembali sehat. Dengan harta yang kini ia miliki, Tukang Taking memutuskan meninggalkan desa. Ia pergi ke ibu kota kerajaan dan membeli sebuah rumah megah, memulai hidup baru yang lebih baik. Kisah tentang perubahan hidupnya menyebar ke seluruh negeri, hingga akhirnya sampai ke telinga sang raja. Sang raja penasaran, lalu memanggil Tukang Taking ke istana untuk mendengar kisahnya langsung. Saat mendengarkan cerita Tukang Taking, sang raja terkejut. Ia mengenali silsilah keluarga pemuda itu. Ternyata nenek Tukang Taking adalah ibunya sendiri, dan ibu Tukang Taking adalah adiknya. Itu berarti Tukang Taking adalah keponakannya. Dulu, adik sang raja meninggalkan istana karena menikah dengan rakyat biasa. Sang nenek pun ikut keluar karena tak ingin berpisah dari anaknya. Dan kini, setelah bertahun-tahun, garis keluarga itu kembali bersatu. Dengan penuh haru, sang raja mengumumkan bahwa Tukang Taking akan dinikahkan dengan putri istana yang cantik jelita. Tak hanya itu, ia juga membagi kerajaan menjadi dua bagian, dan mempercayakan sebagian kekuasaannya kepada keponakan yang kini telah sembuh dan bijaksana. Tukang Taking pun hidup bahagia bersama keluarga barunya. Ia menjadi pemimpin yang adil, bijak, dan dicintai rakyatnya, sebagaimana cinta tulus sang nenek yang telah membesarkannya dulu.